Salam sejahtera, penuh sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Materi pelajaran hari ini cocok untuk para hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen teologi, pengurus-pengurus aktivis, dan juga para pengerja. Karena itu berbicara tentang doktrin hari Sabat. Dan doktrin ini kami pancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Ini adalah satu link YouTube yang khusus membuat pengajaran-pengajaran Alkitab. Anda masuk ke link Bible Teaching Ministry, banyak pengajaran-pengajaran yang jarang dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Anda bisa temukan di sana, dikupas secara tajam, dikupas secara Alkitabiah. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu lagu pujian dengan judul Allah yang Setia. Allah yang setia berarti Allah yang tetap akan memegang firman-Nya sendiri. Apa yang diucapkannya tetap berlaku. Karena memang firman Tuhan harus diajarkan turun-temurun. Karena topik akan kita kupas pada hari itu adalah kebenaran tersebut. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah belajar tentang satu lagu. Allah itu setia. Nah, kalau Allah itu setia, berarti apa yang diucapkan Allah harus tetap setia kita pelihara secara turun-temurun. Kita akan belajar, sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, kembali kami menghadap Engkau melalui ibadah live streaming pada siang ini.
Tuhan pimpin kami, sertai kami, supaya apa yang akan kami bahas pada saat ini membuat kami menemukan kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Singkapkan bagi kami, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika kami menyerahkan diri kami dituntun oleh Roh Kudus, maka kami akan dituntun masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kami belajar, kami siap untuk Engkau singkapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali. Tema kita adalah hari Sabat. Nah, dari tema ini saya sudah siapkan ada 15 judul atau 15 sesi. Ini dia. Oke. Saya sudah mengupas dari sesi yang pertama sampai sesi yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti sesi 1 sampai sesi 6, masih bisa buka kembali di link YouTube tadi, Bible Teaching Ministry. Nah, yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-7. Sabat harus diajarkan turun-temurun. Kenapa bisa demikian? Karena sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, sabat itu bukan hukum Taurat, dan sabat akan berlaku sampai akhir zaman. Berarti sebelum akhir zaman, sabat itu tetap harus diajarkan seterusnya. Lalu sesi yang ke-11, hukum yang keempat yang telah diabaikan. 12, 3 alasan tetap harus menguruskan hari Sabat. Nah, kemudian sesi yang ke-13 sampai 15 itu saya ada sebuah seminar. Nah, dalam seminar itu ada dialog dengan para hamba-hamba Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan hamba Tuhan itulah yang saya kutip di sini di sesi 13 sampai 15, lalu saya jelaskan supaya gagal paham itu bisa diluruskan. Itulah 15 sesi. Kita akan lihat kembali sesi yang ke-6 sebagai resume pendek. Supaya kita bisa nyambung ke sesi yang ke-7. Kita lihat sesi yang ke-6. Salah satu alasan mayoritas hamba-hamba Tuhan, baik di Indonesia maupun di dunia, dan juga umat Kristen, tidak menguduskan hari Sabat karena mereka beranggapan hari Sabat itu masuknya ke dalam hukum Taurat. Apakah betul Sabat itu masuk ke dalam hukum Taurat? Bapak Ibu, apakah betul Sabat itu masuk hukum Taurat? Sudah saya singkapkan di dalam sesi yang ke-6. 10 hukum Allah. Hari Sabat itu masuknya ke dalam 10 perintah Allah. Dan yang namanya 10 perintah Allah, Anda melanggar satu berarti Anda melanggar semuanya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika ia tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Bapak Ibu, 10 hukum Allah itu kesatuan hukum yang tidak bisa dipisahkan. Anda langgar satu, di sini dikatakan melanggar semuanya. Dikatakan engkau tidak berzina, engkau tidak membunuh, engkau tidak mencuri, tapi engkau melanggar hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, maka engkau menjadi pelanggar hukum juga. Jadi, hari Sabat bukan hukum Taurat. Perintah Tuhan itu harus diajarkan turun-temurun. Inilah yang akan kita kupas pada sesi yang ke-7 ini. Di dalam Alkitab, saya pelajari banyak ayat Alkitab yang sebenarnya menekankan tentang perintah itu harus diajarkan turun-temurun. Bahkan kadang-kadang dilengkapi dengan kalimat perintah yang bersifat kekal. Perintah kekal. Artinya, tidak boleh dihilangkan. Hari ini saya akan mengupas 3 perintah Allah yang bersifat turun-temurun, bersifat kekal, dan 3 perintah ini ternyata terkoneksi ke perjanjian baru. Artinya di perjanjian lama dijalankan, di perjanjian baru juga dijalankan. 3 perintah Tuhan itu sangat jelas ditegaskan agar diajarkan secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal.
Dan ada sanksi yang sangat keras bagi siapapun yang melanggar perintah tersebut berupa hukuman mati. Yang namanya perintah kekal. Artinya tidak boleh dihilangkan. Dan bukan itu, ketika engkau langgar, hukuman itu berupa hukuman mati. Kita lihat hukuman mati, 3 ini perintah kekal yang akhirnya tetap diterapkan di perjanjian baru. Berarti hari ini kita akan belajar juga tentang bersimbol-simbol tertentu. Jadi sesi yang ketujuh hari ini adalah sabat harus diajarkan turun-temurun. Sabat harus diajarkan turun-temurun, artinya sabat tidak boleh dihilangkan. Kita lihat 3 perintah Allah. Pertama, sunat. Yang kedua, Paskah. Dan yang ketiga, sabat. Sunat, Paskah, sabat di dalam perjanjian lama sangat jelas ditekankan perintah diajarkan turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Dan ketiga tersebut setelah saya gali ternyata masih terkoneksi ke perjanjian baru. Bagaimana koneksinya? Ketiga perintah Tuhan dalam perjanjian lama itu terkoneksi dan diperbaharui di dalam perjanjian baru. Artinya ketiga ajaran tersebut memang tidak boleh dihilangkan karena itu merupakan perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya. Perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya. Apa saja ketiga tersebut? Bagaimana diperbaharui di perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertama, perjanjian sunat. Yang kedua, perayaan Paskah. Dan yang ketiga, hari Sabat. Dan konteks di perjanjian baru, perjanjian sunat diperbaharui menjadi baptisan air. Paskah diperbaharui menjadi perjamuan kudus. Dan hari Sabat tetap ada di perjanjian baru. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana pembaharuan itu diperbaharui. Jadi kita akan bahas 3 poin penting ini bahwa ajaran itu harus diajarkan turun-temurun. Baptisan sunat adalah baptisan, kemudian perjamuan kudus itu adalah perayaan Paskah, masih dijalankan oleh gereja-gereja sekarang. Mengapa hari Sabat justru diabaikan? Padahal baik sunat maupun Paskah menekankan itu harus diajarkan turun-temurun. Demikian pula hari Sabat. Diajarkan dan dilakukan turun-temurun sunat baptisan. Jadi Bapak Ibu, sunat perjanjian lama diperbaharui di dalam perjanjian baru menjadi baptisan air. Berarti sunat yang harus diajarkan turun-temurun itu memang tidak hilang, tapi diperbaharui. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Jadi sunat digenapi di perjanjian baru jadi baptisan. Sunat harus diajarkan turun-temurun. Kita lihat dulu dasar ayat Alkitabnya. Sunat adalah perjanjian antara Allah dengan seluruh keturunan Abraham atau bangsa Israel. Perjanjian ini bersifat kekal, artinya harus dilakukan secara turun-temurun. Sunat ini diperkenalkan di dalam Kejadian pasal yang ke-17 antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Kita baca ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Perhatikan, keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Apakah sunat itu boleh dihilangkan? Jelas nggak boleh. Karena di sini dikatakan turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, mungkin bangsa Israel masih jalankan sampai hari ini. Tapi apakah kita masih perlu disunat? Tapi kalau ini firman Tuhan, apakah firman Tuhan ini hanya ditujukan kepada bangsa Israel? Tentu tidak dong. Berarti juga berlaku untuk kita. Tapi dalam pembaharuannya berupa baptisan. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya, ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.
harus dipegang. Engkau turun-temurun. Perjanjian kekal atau turun-temurun artinya akan berlaku selama-lamanya. Berarti sunat itu memang nggak boleh dihilangkan. Maka sampai hari ini bangsa Israel tetap menjalankan yang namanya sunat. Jika sunat itu adalah perjanjian kekal yang harus dipegang turun-temurun, lalu mengapa umat Kristen di perjanjian baru tidak melakukan sunat seperti perintah Tuhan? Mungkin Anda akan berkata, oh itu kan untuk bangsa Yahudi. Oh itu kan untuk Abraham dan keturunannya. Dan Bapak Ibu, kalau Anda baca Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai 29, kita ini keturunan Abraham juga. Karena keturunan Abraham itu ada dua, bintang di langit dan pasir di tepi laut. Bintang di langit itu menunjuk pada keturunan yang bersifat rohani. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus otomatis sudah menjadi keturunan Abraham. Sedangkan pasir di tepi laut itu adalah keturunan secara jasmani, yaitu bangsa Israel yang ada di Timur Tengah. Kenapa kita tidak disunat? Karena sudah diperbaharui lewat baptisan air. Berarti setelah kita dibaptis di mata Tuhan sama seperti kita telah disunat. Lalu apakah orang Kristen boleh disunat? Boleh saja, tapi bukan untuk menjalankan hukum Taurat lagi. Sunat hari ini hanya untuk kesehatan, tidak lebih dari itu. Karena sunat sudah digantikan dengan baptisan air. Sunat perjanjian lama diperbaharui jadi baptisan di perjanjian baru. Kita lihat ini ayatnya. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu perhatikan kata sunat. Okay? Perhatikan dua kata nih. Kata sunat, kamu telah disunat. Dan apakah yang dimaksudkan oleh Paulus kamu telah disunat itu sunat jasmani? Tidak. Ternyata sunat yang dimaksudkan Paulus di sini adalah sunat rohani, dan sunat rohani itu adalah baptisan. Berarti setiap orang Kristen yang sudah dibaptis berarti dia sudah disunat. Sunat dalam perjanjian lama telah diperbaharui dalam perjanjian baru menjadi baptisan air. Prinsipnya itu sama. Sunat perjanjian kekal, demikian pula baptisan air itu adalah perjanjian kekal. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 24 ayat yang ke-20 bahwa hari Sabat itu akan bertahan sampai akhir zaman. Nah, demikian pula baptisan air akan bertahan sampai pada akhir zaman. Itu yang disebut perjanjian kekal. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Artinya selama Injil ini diberitakan, baptisan tetap ada. Karena setiap orang yang sudah terima Injil otomatis harus dibaptis. Berarti baptisan itu menjadi perjanjian kekal. Sama seperti sunat itu menjadi perjanjian kekal. Berarti ketika kita dibaptis, kita sudah menjalankan sunat yang menjadi perjanjian kekal antara bangsa Tuhan dengan umat pilihannya. Semua orang yang disunat di perjanjian lama akan menjadi keturunan Abraham, dan Allah yang disembah Abraham juga akan menjadi Allah mereka. Demikian pula perbandingannya. Kita lihat Kejadian 17:17, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Demikian pula semua orang yang dibaptis seperti perjanjian baru akan menjadi keturunan Abraham juga dan akan menjadi anak-anak Allah. Pertanyaan kita sebegini loh. Apa sih tujuan fungsi dari sunat di perjanjian lama antara Allah dengan Abraham? Supaya semua orang yang disunat, maka dia akan menjadi keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham di sini belum tentu dari Ishak, Yakub, dan seterusnya. Bukan. Termasuk bangsa yang bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham, yang menjadi pelayan-pelayan Abraham disunat juga.
Nah, setelah disunat, maka mereka akan menjadi milik Abraham. Jadi tanda milik Abraham itu adalah disunat. Demikian pula sekarang, kita ingin menjadi milik Abraham. Caranya bagaimana? Kita harus disunat. Tapi bukan dengan sunat jasmani, tapi sunat rohani berupa baptisan. Kita lihat dasar ayatnya. Galatia 3, 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Perhatikan, kamu adalah keturunan Abraham. Karena tanda bukti keturunan Abraham adalah disunat di perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru, tanda bukti kita menjadi keturunan Abraham adalah dibaptis. Karena baptisan adalah pengganti dari sunat perjanjian lama. Kekal nggak ajaran itu? Turun-temurun nggak? Turun-temurun. Oke, selesai bagian pertama ya. Lalu yang kedua, yang harus diajarkan turun-temurun adalah di perjanjian lama adalah hari Paskah. Di perjanjian lama adalah hari Paskah. Lalu hari Paskah itu diperbaharui di zaman perjanjian baru menjadi perjamuan kudus. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Bahwa Paskah itu harus diajarkan turun-temurun. Salah satu hari raya penting Yahudi yang harus diajarkan turun-temurun adalah hari raya Paskah. Melanggar, sanksinya itu kematian. Sama seperti sunat, melanggar itu juga hukuman mati. Kata Paskah berasal dari bahasa Ibrani, pesah atau pesak, yang berarti melewati atau melewatkan. Kata ini mengacu pada tulah terakhir dari 10 tulah yang Tuhan jatuhkan atas seluruh wilayah Mesir dan penduduk Mesir. Jadi, ini Tuhan kan memang merancang 10 tulah. Sebenarnya setelah saya pelajari, 10 tulah itu ditujukan kepada dewa-dewi yang disembah oleh orang Mesir. Jadi, Tuhan ingin tunjukkan dewa-dewi yang kalian sembah, yang kalian agungkan, tidak berdaya menghadapi tulah hukuman yang Tuhan datangkan. Misalnya ketika Tuhan mendatangkan banyak kata yang meliputi seluruh tanah Mesir. Nah, kata itu ternyata salah satu dewa yang disembah oleh Mesir namanya Dewa Het. Dewa Het itu adalah dewa kata. Nah, kemudian hukuman atau tulah yang ke-10 itu berupa kematian anak-anak sulung. Jadi Tuhan berikan ancaman. Semua anak-anak sulung manusia dan binatang pasti mati. Ada nggak anak sulung setiap rumah? Pasti ada. Setiap rumah itu pasti ada anak sulung. Kalau suami istri menikah, punya anak, ya pasti kena anaknya. Jadi anak sulung, walaupun engkau sudah jadi kakek nenek, tapi kalau engkau anak sulung, pasti engkau juga mati. Pokoknya yang lahir pertama kena. Bukan berarti anak-anak saja, tapi juga orang dewasa bisa kena kalau Anda adalah anak sulung. Jadi betapa mengerikan. Kata pesak dalam bahasa Ibrani artinya melewati. Pada malam terakhir sebelum umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah akan melewati seluruh tempat tinggal di tanah Mesir. Bukan hanya di perkemahan bangsa Mesir saja, termasuk juga tempat tinggalnya orang Israel, terutama di tanah Goshen. Di sana juga Tuhan akan lewat. Nah, kalau Tuhan melihat di sana tidak ada tanda darah, maka juga terjadi kematian. Allah akan melewati seluruh tempat tinggal di tanah Mesir dan membunuh semua anak sulung manusia dan binatang. Satu-satunya cara menghindari kematian anak sulung manusia dan hewan adalah harus memotong domba Paskah. Setelah domba Paskah dipotong, lalu darahnya diambil lalu dioleskan ke ambang-ambang pintu dan kedua tiang pintu. Jadi ketika Allah melewati seluruh wilayah Mesir dalam sekejap, cepat sekali, nggak mungkin Allah jalan itu hanya semalam. Jadi roh Allah dalam semalam melewati seluruh wilayah Mesir. Tentu wilayah negara lain nggak dilewati kan. Nah, satu-satunya cara untuk lepaskan diri adalah potong domba Paskah, lalu oleskan darah di ambang pintu. Lalu bagaimana seandainya bangsa Israel setelah dengar nggak percaya, ya mati.
Jadi ancaman kematian anak sulung bukan hanya ditujukan kepada bangsa Mesir. Jadi bangsa Israel pun bisa mati. Maka mereka oles. Nah demikian pula, seandainya tetangga bangsa Israel adalah orang Mesir. Nah karena tetangga baik, lalu orang Israel kasih tahu, malam ini kalian akan binasa. Anak sulung kalian akan mati. Hanya ada satu solusi. Coba kalian potong anak domba Paskah, dioleskan ke ambang pintu. Mereka juga akan selamat walaupun orang Mesir. Karena intinya kuncinya itu diselamatkan oleh darah. Nah sebab itu nanti terkoneksinya darah Yesus. Kita lihat dulu ayatnya. Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Perhatikan kata melewati. Kata melewati disinilah dalam bahasa asli disebut pesah. Artinya, tulah itu tidak akan menimpa setiap orang yang mengoleskan darah di ambang atas dan tiang pintu. Termasuk juga bangsa lain, bukan hanya bangsa Israel. Termasuk juga bangsa Mesir. Ayat 26, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Perhatikan, melewati rumah-rumah orang Israel. Jadi yang lewati itu bukan hanya Mesir, termasuk orang Israel. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Artinya ini sejarah yang harus diajarkan turun-temurun. Jadi kata melewati Paskah inilah yang begitu penting, harus diingat secara turun-temurun. Paskah harus diajarkan turun-temurun. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Perhatikan kata turun-temurun. Berarti harus diajarkan, disampaikan dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Selamanya berarti tidak boleh dihilangkan. Itu Paskah. Ayat 17. Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Perhatikan kata turun-temurun dan menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah yang disebut ketetapan kekal atau perintah kekal. Ayat yang keempat, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan untuk selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Jadi sudah jelas di sini Bapak Ibu ya, bahwa Paskah itu harus diajarkan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sampai selama-lamanya. Berarti Paskah itu tidak boleh hilang. Maka sampai hari ini bangsa Yahudi pasti masih merayakan Paskah. Turun-temurun berarti itu menjadi perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Dan kita, karena itu adalah perjanjian kekal yang harus diajarkan turun-temurun sampai selama-lamanya, tentu orang Kristen juga harus mentaatinya. Oke? Kalau Paskah itu harus diajarkan turun-temurun dan Paskah itu adalah wadah penyelamatan, maka orang Kristen juga harus mengikutinya. Menjadi perjanjian kekal, berarti harus dipegang. Namun, Paskah dalam perjanjian lama itu diperbaharui menjadi sakramen perjamuan kudus. Apa hubungan Paskah dengan perjamuan kudus? Nah, sekarang kita coba singkapkan bagaimana pembaharuan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Anak domba Paskah yang disembelih itu adalah simbol dari Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgota.
Jadi anak domba itu simbol Yesus. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi anak domba yang disembelih di dalam perjanjian lama adalah simbol tentang Yesus Kristus yang akan disalibkan. Darah anak domba yang sudah menyelamatkan bangsa Israel sehingga tidak terjadi kematian anak sulung adalah simbol dari darah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita sehingga kita tidak mati binasa. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kebetulan, waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah, saat itu juga Tuhan Yesus mendirikan perjamuan kudus. Artinya, perjamuan kudus orang Kristen hari ini tidak lepas dari sejarah Paskahnya bangsa Yahudi. Jelas ya? Sejarahnya bangsa Yahudi. Tapi kita tetap memegangnya menggunakan roti yang tidak beragi. Memakan daging anak domba Paskah dan roti tidak beragi, itulah dalam perjanjian baru menjadi dasar berdirinya doktrin perjamuan kudus. Ketika kita makan tubuh Tuhan, kita makan daging domba Paskah. Kita minum anggur perjamuan, kita menerima darah Tuhan sebagai penyelamat bagi kita. Jadi darah dan daging. Karena itu setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita telah merayakan Paskah di perjanjian lama. Jadi sebenarnya pengajaran saya, Paskah yang dijalankan oleh orang-orang Kristen sekarang, itu sebenarnya ada satu kekeliruan. Yang mereka perayakan, kata Paskah saja sebenarnya tidak cocok. Paskah itu melewati. Nah, hari ini kita melewati apa? Jadi, justru kalau saya mengajarkan hari Sabat, Anda anggap saya memegang perjanjian lama atau hukum Taurat. Sebenarnya orang Kristen ketika merayakan Paskah itu hukum Taurat. Paskah itu milik bangsa Yahudi, bukan milik orang Kristen. Nah, orang Kristen itu bukan merayakan Paskah, tapi memperingati kematian Tuhan. Itu bukan Paskah, maka tidak boleh disebut Paskah. Jadi orang Kristen sekarang merayakan Paskah saja, berarti dia itu pegang hukum Taurat. Itu salah kaprah. Makanya saya hari ini gereja kami itu tidak merayakan Paskah. Yang kami lakukan adalah memperingati kematian Tuhan. Nah, wujud cara kami memperingati kematian Tuhan dinyatakan lewat perjamuan kudus. Oke? Darah anak domba Paskah yang dioleskan di ambang pintu dan tiang-tiang pintu adalah simbol kita diselamatkan oleh penumpahan darah Yesus Kristus. Sama. Mereka diselamatkan oleh darah anak domba Paskah. Hari ini kita diselamatkan karena darah Yesus Kristus. Perbandingan yang sama. Paskah di perjanjian lama diperbaharui menjadi perjamuan kudus di perjanjian baru. Kalau Paskah itu harus diajarkan turun-temurun, dan otomatis perjamuan kudus juga diajarkan turun-temurun. Sebagaimana halnya Paskah tidak boleh dihilangkan, harus diajarkan turun-temurun atau selama-lamanya. Demikian pula perjamuan kudus tetap akan diadakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi perjamuan kudus itu ajaran turun-temurun. Perjamuan kudus itu ajaran disampaikan dari generasi satu ke generasi lain. Perjamuan kudus itu adalah ajaran yang bersifat kekal, artinya selamanya tidak boleh hilang. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jelas nggak di sini? Paskah tidak boleh hilang karena menjadi perjanjian kekal. Dan di zaman perjanjian baru, Paskah itu sudah diperbaharui menjadi perjamuan kudus.
Ketika bangsa Israel memakan daging dan domba Paskah, hari ini kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, berarti perjamuan kudus adalah perjanjian yang abadi. Perjamuan kudus adalah perjanjian yang kekal, yang harus diajarkan dilaksanakan turun-temurun sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang kedua selesai. Sekarang kita lihat Sabat. Sabat harus diajarkan turun-temurun juga. Ada ayatnya. Sama seperti sunat harus diajarkan turun-temurun, Paskah harus diajarkan turun-temurun, Sabat juga harus diajarkan turun-temurun. Kita lihat Sabat perjanjian lama dan Sabat perjanjian baru. Lalu siapa yang menghilangkan? Nah, itu yang harus kita pelajari. Sama halnya dengan sunat dan Paskah yang harus diajarkan turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Demikian pula hari Sabat juga harus diajarkan turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kita pelajari bagaimana Sabat itu harus menjadi perjanjian kekal. Kita lihat ayat-ayatnya dulu. Keluaran 31:13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Perhatikan kata ini. Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sampai kapan? Sampai turun-temurun. Artinya hari Sabat itu nggak boleh hilang. Maka sampai hari ini bangsa Israel ribuan tahun tetap memegang hari Sabat. Setiap hari Sabtu mereka tutup toko, mereka pergi ke sinagog, mereka pergi ke tembok ratapan beribadah. Sampai sekarang. Bahkan bangsa Israel sempat hilang negara mereka. Mereka sempat punah. Tidak ada negara lagi. Lebih dari 1000 tahun. Sampai di tahun 1948 mereka berdiri kembali negara demokrasi Israel. Dan ternyata mereka tetap menguruskan hari Sabat. Karena memang harus diajarkan turun-temurun. Lalu Imamat 16 ayat 31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Perhatikan ketetapan untuk selama-lamanya. Artinya perjanjian itu bersifat kekal. Perjanjian itu bersifat kekal. Tidak boleh lah selama-lamanya. Dan bersyukurlah bangsa Israel sampai hari ini menjadikan hari Sabtu, hari Sabat sebagai hari ibadah mereka. Imamat 23 ayat 31-32. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di segala tempat kediamanmu. Itulah harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai daripada malam tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Harus kamu merayakan Sabat. Perhatikan Sabat hari perhentian penuh. Suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Artinya hari Sabat nggak boleh dihilangkan. Hari Sabat tetap harus dipegang. Hari Sabat tetap harus dikuduskan. Karena itu menjadi perjanjian kekal. Ketetapan selama-lamanya. Turun-temurun. Berarti itu menjadi perjanjian kekal. Yang namanya perjanjian kekal tidak boleh hilang sampai selama-lamanya. Artinya Sabat harus berlaku selamanya menjadi perjanjian kekal. Kita lihat ayatnya yang sangat jelas di sini. Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Bapak Ibu perhatikan dua kata ini, turun-temurun. Maksudnya itu apa? Dan perjanjian kekal. Turun-temurun artinya itu harus diajarkan dan dipegang dari generasi satu ke generasi lain. Bapak harus mengajarkan anaknya, anak harus mengajarkan kepada cucunya. Jadi engkong, bapak, anak.
Kemudian seterusnya generasi-generasi harus diajarkan. Karena itu perjanjian kekal artinya Sabat harus berlaku sampai akhir zaman. Sabat berlaku sampai akhir zaman. Lalu kita berpikir, kalau Sabat itu berlaku sampai akhir zaman, tidak boleh hilang, lalu mengapa orang Kristen tidak pegang lagi? Nah, nanti akan blunder lagi tuh. Oh, hari Sabat itu diadakan Allah untuk bangsa Yahudi. Betulkah? Itu sudah saya kupas pada sesi yang ke-5. Lalu Anda berkata, oh hari Sabat itu hukum Taurat. Betulkah? Itu sudah saya kupas di sesi ke-6. Artinya, hari Sabat itu masuk 10 hukum Allah, dan 10 hukum Allah berlaku untuk semua orang. Hari Sabat sudah ada sebelum ada orang Yahudi, berarti hari Sabat untuk semua orang. Maka hari ini Sabat itu tetap harus menjadi perjanjian kekal yang tidak boleh hilang. Kita lihat awal zaman dan akhir zaman. Awal zaman Sabat diperkenalkan waktu penciptaan. Kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 2 ayat 3 sampai 4. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptanya telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Allah menjadikan bumi dan langit. Perhatikan di sini, hari Sabat itu sudah diperkenalkan waktu penciptaan. Artinya hari Sabat sudah ada sebelum bangsa Israel ada. Lalu di akhir zaman, kita lihat perjanjian akhir zaman artinya sampai kiamat Sabat itu tetap ada. Tidak boleh hilang. Sabat akan tetap berlaku sampai akhir zaman. Hal itu juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika berdialog dengan murid-muridnya yang bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika berbicara tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, hari Sabat itu disinggung di sana. Kita lihat dulu. Hari Sabat akan berlalu sampai akhir zaman. Lihat dulu dialog antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Matius 23:3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Tuhan Yesus, murid-murid berdialog, bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya pertanyaan murid-murid itu ada 2. Bila manakah itu akan terjadi? Artinya, kapan tanggal, bulan, tahun Yesus datang kedua kalinya? Untuk menanggapi itu, Yesus berkata, tentang hari tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya Tuhan Yesus itu tidak mau kasih tahu kapan dia datang kedua kalinya. Masa dia yang mau datang kedua kali nggak tahu kapan dia datangnya? Masa Bapak tahu, anak tidak tahu? Bapak itu tahu, otomatis anak itu tahu. Kenapa demikian? Karena Bapak dengan anak itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-7, kalau engkau sudah melihat aku, sudah melihat Bapa, sudah mengenal aku, sudah mengenal Bapa. Di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa itu tahu tanggal, bulan, hari kedatangan Yesus yang kedua kali, otomatis Yesus juga tahu. Tapi Yesus mengalihkan supaya tidak ditanya terus. Karena selama ini murid-murid Tuhan Yesus beranggapan ada 2 pribadi. Bapa di sorga, anak di bawah, 2 pribadi yang berbeda dan terpisah. Maka Yesus katakan, kalau kalian mau tahu tanggal, bulan, hari, kapan kiamat, tanya aja kepada Bapa. Selesai. Jadi bukan berarti Yesus nggak tahu ya. Lalu ketika mereka minta tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, nah baru Yesus berikan tanda-tandanya. Kalau Anda baca di Matius pasal 24 sampai 25, paling tidak itu ada 10 tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah akan terjadi penganiayaan yang dahsyat. Jadi sebelum Yesus datang, akan terjadi penganiayaan dahsyat. Berapa beratnya penganiayaan yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus? Kita lihat di sini. Sangat-sangat mengerikan. Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Perhatikan siksaan yang dahsyat.
Artinya sebuah siksaan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Padahal kalau kita lihat sepanjang sejarah dunia, sudah banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Dari 12 murid Tuhan Yesus, mana sih ada yang matinya enak? Nggak ada. Yohanes pernah digoreng di atas minyak goreng. Rasul Yohanes. Waktu mereka masih hidup saja, Yakobus kepalanya sudah dipancung oleh Herodes. Waktu mereka masih hidup sama-sama loh. Lalu Petrus mati disalibkan. Waktu itu Petrus akan disalibkan, tapi dia minta, saya tidak mau disalibkan dengan posisi seperti Yesus. Kepala ke atas, kaki di bawah. Saya mau disalibkan dibalik, karena saya tidak layak. Jangan sampai orang menjadikan saya sebagai juru selamat karena disalibkan bersama dengan Yesus. Karena Petrus ini pengaruhnya luar biasa. Dia seorang rasul yang bayangannya bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan dan sebagainya. Itu kepala rasul. Sangat disegani. Jangan sampai akhirnya dia jadi juru selamat juga. Dia menghindari itu. Lalu Paulus yang banyak melakukan penganiayaan kepada orang Kristen, matinya pun gak enak. Kepalanya dipancung di sebuah jalan namanya Jalan Austan. Nggak enak ya mati. Tapi Tuhan Yesus katakan, penganiayaan yang akan terjadi pada akhir zaman tidak akan terjadi, belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan, dan yang tidak akan terjadi lagi. Berarti tidak akan terjadi lagi selesai orang Kristen nggak dianiaya lagi karena Yesus sudah datang. Kiamat sudah terjadi. Lalu ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup itu tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nah, waktu penganiayaan orang pilihan Tuhan tetap harus diperhatikan. Tuhan persingkat masa penganiayaan berat. Kalau tidak dipersingkat, nggak ada orang Kristen yang bisa bertahan. Lalu, disinilah masalah. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Tuhan Yesus suruh pengikutnya berdoa agar pada waktu puncak penganiayaan itu terjadi, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, di sinilah Sabat disinggung kembali. Bisa nangkap nggak di sini Bapak Ibu? Artinya Sabat akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Karena ini berbicara penganiayaan pada akhir zaman. Nah, apakah kalimat ini ditujukan kepada orang Yahudi saja? Bukankah ini ditujukan kepada pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus? Kalau begitu, hari Sabat juga untuk kita semua, bukan hanya untuk orang Yahudi. Cuman ketika Yesus jelaskan, kenapa tidak boleh terjadi musim dingin dan hari Sabat, ini yang perlu kita analisa. Kita lihat dulu ayatnya. Matius 24 ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Kenapa Tuhan Yesus tekankan di sini? Karena bangsa Israel masih terpengaruh pada Sabat Taurat. Mereka masih pegangnya Sabat Taurat. Padahal Yesus sudah mulai memperkenalkan tentang Sabat anugerah. Kenapa tidak boleh jatuh pada musim dingin dan hari Sabat? Masalah begini. Hari Sabat akan tetap berlaku sampai akhir zaman, ditegaskan lebih jauh oleh Tuhan Yesus pada ayat selanjutnya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang namanya Sabat kan harus diajarkan turun-temurun. Berarti sampai langit bumi binasa, hari Sabat juga akan ikut binasa. Hari Sabat tetap akan berada sampai akhir zaman. Bahkan Sabat yang kita pegang saat ini adalah bayangan Sabat di sorga. Itu dicatatkan di dalam Ibrani. Berdoalah agar puncak penganiayaan itu tidak terjadi pada musim dingin. Karena pada musim dingin di Israel itu sangat ekstrim. Jika ada yang tinggal di luar rumah karena menghindari penganiayaan, mereka juga akan mati kedinginan. Jadi engkau tidak mati karena penganiayaan, tapi engkau akan mati karena kedinginan. Nggak akan tahan. Karena di luar itu cuaca ekstrim. Sangat-sangat dingin. Mencapai titik beku. Bahkan di bawah 0 derajat. Minus suhu udara di musim dingin.
Sedangkan jangan terjadi pada hari Sabat, jangan jatuh pada hari Sabat, karena bagi bangsa Israel, jarak perjalanan paling jauh pada hari Sabat hanya sejauh 2 mil atau lebih kurang 3,2 kilometer. Kalau 3,2 kilometer zaman sekarang kan naik kendaraan, naik motor, naik mobil kan cepat ya. Tapi kalau lari 3,2 kilometer semaput juga Bapak Ibu. Nah, waktu penganiayaan, bangsa Israel itu takut melanggar hari Sabat. Kalau terjadi hari Sabat, mereka akan melarikan diri. Sampai tinggal 1 meter akan melewati 2 mil, mereka sudah nggak berani melangkah lagi karena takut melanggar hari Sabat. Karena ancaman melanggar hari Sabat adalah kematian. Mereka lebih takut mati dihajar Tuhan daripada mati karena penganiayaan. Ya udah, mereka berdiri, nggak berani melangkah lagi. Nah, ketika mereka tidak berani melangkah lagi, ya sudah, penganiayaan sudah datang yang bunuh mereka. Maka berdoalah. Puncak penganiayaan lagi dahsyatnya jangan jatuh pada hari Sabat. Itu maksud. Tapi dari sini kita juga bisa menangkap satu kenyataan. Hari Sabat akan tetap ada sampai akhir zaman. Itulah yang namanya ajaran turun-temurun. Tidak hilang. Jika hari Sabat atau Sabtu harus dipegang dan diajarkan turun-temurun sampai akhir zaman, lalu mengapa umat Kristen hari ini sudah tidak menguduskan hari Sabat lagi? Kenapa demikian? Siapa yang menghilangkan hari Sabat? Nah, itu sudah saya singkapkan di sesi yang keempat. Siapa, kapan hari Sabat itu dihapuskan? Saya akan buka kembali sedikit supaya Bapak Ibu bisa connect kembali. Hari Sabat adalah hari ke-7 dan hari ke-7 jatuhnya adalah hari Sabtu. Artinya, hari beristirahat yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab jatuhnya adalah hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Menurut sistem kalender zaman sekarang. Sabat hari ke-7 atau Sabtu. Hari beristirahat ditetapkan oleh Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Keluaran 28 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-11 ya. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Engkau harus beristirahat pada hari Sabat atau hari Sabtu. Jika hari Sabat adalah hari beristirahat yang ditetapkan Allah, mengapa saat ini di seluruh dunia beristirahat pada hari Minggu, bukan hari Sabtu? Masalahnya adalah ada seseorang. Siapa di balik perubahan ibadah hari istirahat dari Sabtu ke Minggu? Siapa yang mengubah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu adalah hari untuk beristirahat? Tapi sekarang hari istirahat berubah menjadi hari Minggu. Siapa biang keladi untuk semua itu? Biangnya adalah ini. Orang yang mengubah hari istirahat yang ditetapkan Allah dari hari ke-7, hari Sabat yaitu hari Sabtu, menjadi hari Minggu, yaitu hari pertama dalam sistem kalender internasional adalah Kaisar Romawi. Jadi hari istirahat hari Sabtu diubah jadi hari Minggu adalah Kaisar Romawi, Kaisar Konstantinus Agung. Lahir 27 Februari 272 dan mati 22 Mei 337 Masehi. Perubahan ini terjadi karena hari Minggu adalah hari untuk menyembah Dewa Matahari bagi rakyat Romawi. Maka disebut hari Minggu dalam bahasa Inggris Sunday, harinya matahari. Perubahan dari hari libur dari Sabtu ke hari Minggu dilakukan di tahun 321 Masehi. Jadi semua dunia saat ini yang memegang hari Minggu sebagai hari beristirahat itu cikal bakalnya dari sini, tahun 321. Anda mungkin masih ingat mimpi Raja Nebukadnezar tentang sebuah patung besar. Kepala dari emas itu menunjukkan Nebukadnezar, kerajaan Babel. Dada terbuat dari perak menunjukkan kerajaan Media Persia. Sebagaimana lengan kita itu ada 2 Media Persia. Lalu bagian perut terbuat dari perunggu itu kerajaan Yunani. Lalu di bawahnya paha dibuat dari besi itu kerajaan Romawi. Sebagaimana paha kita ada 2, akhirnya Roma juga pecah jadi Roma Barat dan Roma Timur. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, jadi di tahun 321 di zaman kerajaan Romawi inilah, paha inilah hari Sabat dihapuskan
Okay? Hari Sabat, hari yang ketujuh, hari beristirahat, hari Sabtu diganti menjadi hari Minggu. Yang melakukan adalah Kaisar Romawi ini. Orang Kristen hari ini hanya mengikuti apa yang diputuskan oleh Kaisar zaman dulu. Walaupun Kaisar Konstantinus Agung sudah mengeluarkan keputusan hari istirahat, hari Minggu, tetapi orang-orang Kristen pada saat itu masih beribadah di hari Sabtu atau hari Sabat. Mereka masih coba pertahankan. Sampai akhirnya Romawi melihat, wah ini kalian tidak taat, mulailah penganiayaan. Nah, karena gereja takut dianiaya pada saat itu, kalau mereka berlibur hari Sabtu, jadi hari libur orang Kristen saat itu jadi dua. Hari Minggu ditetapkan oleh Kaisar Romawi, ya udah mereka libur, yang menyembah matahari beribadah. Nah, mereka tetap kuduskan hari Sabat, hari Sabtu. Jadi ada 2 hari. Nah, Kaisar Romawi nggak setuju. Pokoknya satu minggu itu hanya boleh 1 hari libur, hari Sabtu nggak boleh libur. Sedangkan mereka megang Sabat. Gimana? Dan akhirnya mereka lakukan satu kongres. Namanya Kongres Laodikia di tahun 336. Secara resmi hari Sabat dihapus. Hari Sabtu dihapus menjadi hari Minggu sebagai hari ibadah. Dan juga hari beristirahat. Nah, ini masalah di sini. Jadi yang menghapus hari Sabat siapa? Manusia. Betul? Negara dan agama bersatu. Negara mengeluarkan aturan dulu hari Minggu sebagai hari istirahat. Agama melengkapinya hari Minggu hari libur, hari Sabat sudah tidak perlu lagi tiket libur. Tapi hari Minggu hari libur dan hari beribadah. Jadi cikal bakalnya itu dari tahun 321 dan tahun 336 ini. Dari fakta sejarah ini kita telah tahu yang mengubah hari libur dan hari Minggu dari hari Sabtu ke hari Minggu dan akhirnya hari Minggu ditetapkan sebagai hari ibadah bagi dunia Kristen itu adalah ketetapan manusia. Ya, ketetapan manusia, bukan ketetapan Allah. Jadi harus bedakan ketetapan manusia dan ketetapan Allah. Karena kadang-kadang ketetapan manusia itu bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, sudah 30 negara lebih menetapkan LGBT sah untuk dinikahkan. Apakah itu ketetapan Tuhan atau ketetapan manusia? Manusia, betul? Karena sudah diputuskan, lalu di beberapa negara, Belanda, Amerika, kemudian sebagian pendeta menerapkan juga di gereja mulai ada pernikahan LGBT. Nah, mau gimana lagi? Nah, ketika gereja menetapkan boleh ada pernikahan LGBT, apakah itu ketetapan Tuhan atau ketetapan manusia? Bapak Ibu, contohnya itu hari Sabat. Diputuskan oleh manusia, bukan diputuskan oleh Tuhan. Hari Sabat tetap akan ada sampai selama-lamanya. Karena itu perjanjian kekal. Karena itu kita lihat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya Keluaran 31:16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Perhatikan 2 kata ini, turun-temurun dan menjadi perjanjian kekal. Hari Sabat tetap harus diajarkan dan dipelihara turun-temurun sampai akhir zaman. Seperti yang Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah Sabat kekal, Sabat yang harus diajarkan turun-temurun. Maka hari ini Sabat tetap kita ajarkan. Harus diajarkan dan dilakukan turun-temurun. Kita lihat dari perjanjian lama diperbaharui perjanjian baru. Perjanjian lama sunat diperbaharui perjanjian baru menjadi baptisan. Kemudian perjanjian lama hari Paskah diperbaharui di perjanjian baru menjadi perjamuan kudus. Nah, hari Sabat harus tetap ada. Bedanya adalah pembaharuannya begini. Sabat perjanjian lama itu Sabat Taurat. Cara memegangnya ikut hukum Taurat. Nah, di perjanjian baru hari Sabat tetap hari Sabtu, tidak berubah jadi hari Minggu, tapi cara memegangnya sudah diperbaharui menjadi Sabat kasih karunia. Kalau Sabat Taurat Anda langgar, hukuman mati. Tapi di perjanjian baru, Paulus katakan di Kolose 2:16, jangan ada orang yang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Artinya, Anda langgar hari Sabat, sudah tidak ada hukuman, tapi bukan berarti boleh dilanggar seenaknya. Hari Sabat tidak boleh bekerja.
Tapi ketika hari Sabat murid-murid memetik bulir-bulir gandum, Tuhan Yesus tidak larang. Tidak menegur. Karena Yesus sedang mengubah cara memegang Sabat Taurat menjadi Sabat kasih karunia. Sedang diperbaharui. Jadi hari ini Sabat yang kita pegang itu adalah Sabat kasih karunia. Tuhan Yesus berkati. Selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Engkau ajarkan kami, singkapkan kebenaran satu lagi, bahwa ada ajaran-ajaran di perjanjian lama yang harus diajarkan turun-temurun menjadi perjanjian kekal, dan itu diperbaharui di dalam perjanjian baru. Paskah diperbaharui menjadi perjamuan kudus, sunat diperbaharui menjadi baptisan air, dan Sabat dari Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Harinya tidak berubah. Namun oleh manusia telah menghilangkannya. Sehingga yang mereka langgar adalah hukum yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat sudah mereka langgar. Kami tidak ingin jadi pelanggar-pelanggar firman-Mu. Kami justru ingin taat pada firman-Mu. Ketika kami merayakan hari Sabat, bukan kami taat pada hukum Taurat. Karena hari Sabat adalah 10 hukum Allah. Ditulis oleh jarimu sendiri, maka 10 hukum Allah itulah yang kami pegang. Terima kasih Tuhan. Semoga kebenaran ini terus kami ajarkan turun-temurun kepada generasi satu ke generasi lain. Dan semoga ajaran yang hamba mau sampaikan pada saat ini dapat diteruskan oleh siapapun yang menerimanya dan mengimani, menjalankan, dan dibagikan kepada yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah pujian melangkah pasti. Setelah engkau mengerti sebuah kebenaran, melangkahlah, lakukanlah. Jangan ragu-ragu kepastian. Karena itu walaupun gereja kami kecil, jangan jemaat hanya ratusan orang, tapi kami tetap menguduskan hari Sabat. Setiap hari Sabtu kami ada ibadah di Ruko Ketapang Business Center, tempat di mana gereja kami GCC berada. Tuhan Yesus berkati. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Kau Tuhan yang menyertai
mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkah yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bapak Ibu yang saya kasih, bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti STT online, STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, setiap sesi pelajaran doktrin ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab dan kirimkan kembali. Kita lihat pertanyaan sesi yang ke-7, Sabat harus diajarkan turun-temurun. Pertanyaan pertama, banyak hamba Tuhan dan umat Kristen tidak menguruskan hari Sabat karena mereka beranggapan hari Sabat itu hukum Taurat. Bagaimana menurut pendapat Anda sendiri? Yang kedua, tuliskan 3 ajaran di Perjanjian Lama yang harus diajarkan turun-temurun. Dan 3 ajaran itu diperbaharui menjadi doktrin apa di Perjanjian Baru? 3. Tuliskan teks ayat Alkitab bahwa sunat Perjanjian Lama diperbaharui menjadi baptisan air di Perjanjian Baru. Apakah arti kata Paskah dalam bahasa Ibrani? 5. Apa yang harus dilakukan agar bangsa Israel luput dari tulah ke-10 kematian anak sulung yang akan menimpa seluruh wilayah Mesir? Pertanyaan ke-6, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa Paskah di Perjanjian Baru diperbaharui menjadi perjamuan kudus di Paskah di Perjanjian Lama diperbaharui menjadi perjamuan kudus di Perjanjian Baru. 7. Tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa hari Sabat harus diajarkan dan dipelihara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. 8. Oleh siapa dan tahun berapa hari libur hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu? 9. Oleh siapa dan tahun berapa hari ibadah Sabat Sabtu dirubah dan di hari Minggu ditetapkan menjadi hari Minggu? Hari libur menjadi hari Minggu? 10. Buktikan ayat Alkitabnya bahwa hari Sabat akan tetap ada sampai akhir zaman. Jelaskan menurut pemahaman Anda. Silahkan Anda jawab ketik rapi dan kirim kembali lewat email kepada pengelola STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.